Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-47 dari manhwa Ranker Return Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk kalian yang suka nonton gameplay game yang pernah gua mainin, bisa cek replaynya di playlist gua atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part 47. Setelah mendapatkan kuis baru, Ali Boss memutuskan untuk memanggil teman-temannya agar bisa membentuk sebuah party. Mereka adalah Yuri, Yongjun, dan juga Mason. Mereka pun saling bertukar kabar dengan Mason yang sekarang telah menjadi muridnya Surpen dan telah berkembang banyak sejak membuka kelas ketiganya. Tak hanya Mason, Yongjun, dan Yuri pun juga sepertinya sudah membuka kelas kedua mereka. Namun sepertinya Yuri tampak kesal karena merasa dibohongi oleh Yunwo yang sebenarnya adalah ahli bos. Ditambah lagi saat itu ia meminta mereka untuk meng-carry dirinya, padahal mereka sama-sama tahu jika Yunwo sudah pasti kuat tanpa bantuan mereka. Kemudian Mason yang penasaran akhirnya bertanya kenapa Yunwo memanggil mereka kemari. Seperti yang diketahui, jika saat ini Yunwo sedang melakukan quest skenario utama, karena sisa dari quest tersebut belum selesai dan setengah dari mereka hanya berada di markas saat itu. Jadi ia mendapat tambahan quest untuk mencari sisa dari pasukan musuh yang telah menyebar ke seluruh kaisar yang menunggu untuk menyerang kekaisaran. Dan menurut informasi yang dia dapatkan, mereka semua akan menyergap kota Briggs esok hari. Jadi maksud dirinya memanggil mereka semua ini adalah untuk bertanya apakah mereka mau melakukan quest skenario utama bersama dirinya. Tanpa pikir panjang, mereka semua menyetujui tawaran Yunwo dan terlihat sangat antusias karena mimpi mereka bisa satu tim bersama Ali Boss akhirnya menjadi kenyataan. Yunwo pun juga senang karena dengan setujuinya hal ini maka ia mendapatkan party yang hemat sesuai dengan perkiraannya. Ia pun menjelaskan jika esok hari para prajurit dan petualang yang ada di sini akan bergabung bersama mereka ke dalam pertempuran. Namun ia tidak akan membiarkan mereka mendapatkan speser pun dan akan membuat semua hadiah yang bagus untuk tim party mereka saja. Keesokan harinya, sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan, kota Briggs mulai menyikan lonceng sebagai pertanda jika kota mereka saat ini sedang diserang. Para warga yang dapat bertarung diperintahkan untuk segera berkumpul di dinding kota dan memulai benteng pertahanan. Para petarung di sana terlihat sangat senang karena ini menandakan sebagai event berhadiah bagi mereka. Di saat yang sama, satu persatu monster dari musuh memasuki kota tersebut dan quest pertama di hari ini telah dimulai, yakni Defend Briggs yang memiliki misi skenario utama untuk melindungi kota dari para pemberontak. Mendengar kata skenario utama, para petarung pun sangat antusias karena akhirnya mereka bisa ikut dalam misi skenario utama yang saat itu hanya dihadiri oleh guild-guild besar. Pertarungan pun dimulai, namun kekuatan para petarung biasa belumlah cukup untuk bisa mengalahkan para monster. Alhasil, mereka pun dengan mudahnya dibanding dengan kesana kemari tanpa pembalasan yang berarti. Melihat hal ini, Ali Boss pun sangat senang dengan para karakter tambahan karena mereka memudahkan dirinya untuk menghabisi para monster satu persatu. Tak butuh waktu lama, Ali Boss langsung maju dan mengeluarkan Crescent Moon Cut dan berhasil mengalahkan Weapon Ogre, Deadly Venom Ghoul, dan juga Lizardman Infected with Black Magic. Kekuatan Ali Boss tentu saja membuat para petarung biasa berdecak kagum karena ia bisa mengalahkan monster di depan mereka tersebut dalam satu serangan saja. Padahal sebenarnya Ali Boss pun tak menyangka jika dirinya bisa sekuat ini sejak membuka kelas ketiganya. Dan karena sudah merasakan sensasi kekuatan barunya, Ali Boss dengan semangatnya langsung menguji kekuatan ini untuk menghabisi semua musuh di depannya, sembari mencari di mana bos musuh. Sementara itu di benteng kota, pasukan kesatria kota Briggs bekerja sama melawan serangan dari para monster yang tak kunjung habis. Dan di saat yang sama, mereka terdiam sejenak ketika melihat bola api besar di atas langit yang ternyata dikendalikan oleh Mason.
Setelah selesai mengucapkan beberapa mantra, langsung saja Mason meledakkan bola api tersebut ke arah undead dan membuat ledakan besar di wilayah hutan. Karena kehebatan Magic Mason, Komandan Kesatria Briggs, yakni Brown, sangat takjub karena tak percaya ada petualang hebat di antara mereka. Namun karena Brown lengah, salah satu undead datang menyerangnya dari belakang. Untungnya saja Yongjun datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Hal ini sesuai dengan rencana awal jika mereka harus melindungi NPC bernama Agat mendapatkan banyak hadiah. Di sisi lain, Yuri yang sedang bersama Tangi juga melakukan perlindungan kepada para pasukan yang ada di sana dari belakang. Karena menurut ahli bos, jika para petualang juga merupakan pesaing mereka. Sementara itu, dari kejauhan, pemimpin pasukan pemberontak mulai mengawasi pergerakan para pasukan Briggs. Dan akhirnya mereka merasa kesal karena ia melihat murid dari musuh bebuyutannya, yakni Surfen, saat ini sedang menjadi lawannya. Ia lalu memerintahkan naga undead miliknya untuk menyerang Mason terlebih dahulu, untuk membalaskan dendamnya. Sayangnya karena Mason sedang lengah, alhasil serangan naga undead melesat laju dan Mason sedikit terlambat membuat barir dan berakhir terluka karenanya. Yuri dan Yongjun pun langsung bergegas ke arah Mason. Sementara itu, High Black Magic Mage yang bernama Gordon terlihat sangat puas karena serangannya tepat mengenai sasaran. Ia memang bertekad untuk membalaskan dendam karena saat penyerangan tadi dirinya sedang dalam penelitian dan tak bisa ikut membantu pasukan pemberontak. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai pertumpahan darah. Selagi Yuri menyelamatkan Mason yang sedang terluka, di sisi lain Alibos tersenyum senang karena berhasil menemukan di mana pemimpin musuh kali ini. Sementara itu, Gordon yang masih berapi-api membalaskan dendam kini mulai penyerangan sesungguhnya dengan membangkitkan para undead dan memberikan bab kepada mereka. Tentu saja hal ini otomatis membuat para undead semakin kuat dan para petarung yang ada di sana kewalahan menghadapi musuh. Tak hanya itu, Gordon kini juga memulai strategi keduanya, yakni menambah jumlah undead yang tak ada habisnya dengan merubah para mayat yang ada di sana menjadi undead. Setelah itu, Gordon terlihat tampak menikmati kekacauan yang dibuat oleh para undead miliknya yang mampu memporak-porandakan kota Briggs di depannya. Ia begitu sangat senang dan berharap Adele dan juga Varion bisa melihat kesuksesannya dalam membalaskan dendam. Dan ia juga berniat untuk mewujudkan keinginannya yang terbesar, yakni mengubah dunia yang berisikan para undead miliknya. Tapi tanpa ia sadari, Alibos diam-diam sudah berada di belakangnya dan menertawakan keinginan kocak Gordon. Ia pun berbalik dan terkejut karena tak menyangka salah satu petualang bisa menemukannya di atas sini. Tak butuh waktu lama, Alibos yang sudah menduga jika Gordon adalah pemimpin pasukan pemberontak langsung saja menantangnya untuk bertarung. Gordon pun menerimanya dan langsung menyerang Alibos dengan naga undead miliknya, sambil meremehkan Alibos yang menurutnya tidak bisa melakukan apa-apa sendirian. Alibos hanya tersenyum dan menyuruhnya bersiap-siap karena ia akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Merasa diremehkan oleh seorang petualang, Gordon pun mengeluarkan beberapa naga undead miliknya yang langsung saja menyerang Alibos. Serangan undead milik Gordon sangat luar biasa, namun Alibos masih tampak tenang menghindari serangan demi serangan. Meski ia mengakui agak sedikit sulit untuk bisa mendekat Gordon karena undead-undead ini. Tapi Alibos yang sekarang bukanlah petualang yang lemah lagi karena sudah membuka kelas ketiganya. Kali ini Alibos dengan mudahnya memakai skill Crescent Moon Cut dengan sekali serang saja yang mampu menembus para undead di sekelilingnya. Gordon pun terdiam karena tak menyangka jika petualang di depannya bisa melakukan Black Magic tingkat sulit. Sementara itu, Alibos terus berjuang melawan satu demi satu undead yang terus berdatangan dan merasa semakin tertantang karena kekuatan barunya yang sangat OP meski belum ditambah bab. Ia yakin jika kekuatannya ini ditambah bab lagi maka sudah pasti ia bisa menyelesaikan skenario utama sendirian. Tapi sayangnya Alibos ini ceroboh dan akhirnya malah terkepung oleh puluhan undead yang datang mengerubungi dirinya. Gordon pun tampak puas karena kelemahan utama dari Swordman adalah jumlah para musuh.
Ia lalu teringat akan kebencian besarnya kepada para petualang. Tak hanya itu, ia juga pernah kehilangan kontak dengan petualang yang telah menjadi muridnya, karena ia ketahuan akan membuat petualang tersebut menjadi kelinci percobaan. Selain itu, ia juga merindukan masa-masa di mana ia menghancurkan kota untuk mendapatkan subjek penelitian bersama para sahabatnya, yakni Adele dan Perion. Karena kini mereka berdua telah terbunuh, maka Gordon pun berjanji akan menemukan pembunuh mereka dan membalaskan dendamnya dengan menjadikan pelaku pembunuhan sebagai undead yang akan membungkuk di kuburan sahabatnya untuk selamanya. Sementara itu, Alibos yang sudah keluar dari kerumunan undead mendengar nama yang tidak asing baginya, yakni Adele dan Perion. Seketika Alibos pun merencanakan sesuatu selagi Gordon menyiapkan serangan ultinya. Alibos tiba-tiba mengucapkan nama Pepe dan membuat Gordon membelokkan serangannya secara mendadak. Gordon pun terkejut karena Alibos bisa mengetahui nama Pepe. Dengan dramatisnya, Alibos menjatuhkan pedang miliknya dan bercerita jika tadi ia mendengar Gordon mengucapkan nama Adele, yang ia kenal dengan peliharaan beruang besar bernama Pepe. Tentu saja Gordon sangat antusias, apalagi Alibos kini berakting jika dirinya sangat sedih karena telah bertarung dengan Master Lim namanya Adele. Alibos bercerita jika dirinya menerima tawaran dari Adele untuk menjadi tentara bayaran dan bekerja sama dengannya. Gordon pun percaya karena melihat Alibos bisa menggunakan black magic seperti Adele. Lalu Alibos terus berakting hingga mengeluarkan air mata dan meminta maaf jika saat itu ia tidak bisa menyelamatkan Adele. Gordon pun semakin penasaran dengan cerita di hari kematian Adele dan Perion saat itu. Alibos bercerita jika saat itu ia sedang bersama mereka di hari penelitian. Namun sayangnya para petualang menemukan tempat persembunyian mereka dan menyerang mereka hingga akhirnya Adele terbunuh saat itu juga. Padahal aslinya saat itu Yongjun lah yang membunuh Adele. Gordon yang tak mengetahui cerita aslinya tentu saja tersulut emosi dan menanyakan di mana para pembunuh tersebut berada. Alibos sengaja mengatakan dengan pelan jika para pembunuh sudah pasti ikut dalam pertarungan kali ini. Karena Gordon kesal, suara Alibos kecil, alhasil ia mendekat ke arah Alibos dan hal itu saja membuat Gordon masuk dalam perangkap Brood of Heavenly Demon yang seketika langsung membuat ledakan yang sangat dahsyat. Oke Manhunters, untuk part ke-47 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini, nyalain loncengnya juga, dan bantu channel ini agar berkembang dan memberikan alur cerita komik manhwa lainnya. Jika Manhunters ingin merequest komik manhwa seru untuk kita buatkan alur ceritanya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi keren lainnya. Oke, sekian dulu, see you again di part selanjutnya.